Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku sesama pengajar se-Jawa Barat ya. Di sini kembali saya akan mencoba menerangkan mengenai materi pelajaran yang saya ampu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suryadi Sunaryadi. Saya bekerja di Satuan Unit Pendidikan SMA Negeri 1 Serang Panjang, Kabupaten Subang. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai penyimpangan semu hukum Mendel ya. Nah, ini ada di bab mengenai pola pewarisan sifat. Di alam ini seringkali terjadi persilangan-persilangan yang hasilnya tidak sesuai dengan hukum Mendel. Nah, hal ini disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Ada beberapa macam persilangan yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel. Yang kita bahas di sini ada 5. Yang pertama, interaksi dari beberapa gen atau atapisme. Yang kedua, kriptomeri. Yang ketiga, polimeri. Keempat, epistasis, hipostasis. Dan terakhir adalah komplementer. Nah, untuk kesempatan kali ini yang kita bahas hanya satu saja, yaitu interaksi dari beberapa gen atau atavisme. Untuk materi-materi selanjutnya nanti akan kita coba insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini interaksi dari beberapa gen atau atavisme itu terjadi karena adanya interaksi antara beberapa pasangan alel. Penyimpangan ini pada awalnya ditemukan oleh William Bateson dan Renal Vanen. Atapisme ditemukan pada persilangan ayam yang menghasilkan bentuk jengger yang berbeda. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata ada 4 bentuk jengger ayam, di mana setiap bentuk memiliki 2 pasang gen yang menentukannya. Berikut kita lihat genotip keempat macam bentuk jengger ayam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, R kecil, P besar, titik. Nah, titik di sini ini bisa P besar, bisa juga P kecil. Nah, itu adalah genotip untuk bentuk jengger biji. Berikutnya, R besar, titik, P kecil. Nah, ini seperti tadi titiknya itu bisa R besar, bisa R kecil. Nah, genotip ini untuk bentuk gerigi. Yang ketiga, R besar titik, P besar titik. Ini untuk bentuk walnut atau sumpel. Yang terakhir, R kecil, P kecil. Nah, itu genotip untuk bentuk bilah atau tunggal. Kita masuk sekarang ke contoh persilangannya ya. Nah, karena kita perhatikan di sini, disilangkan antara ayam jengger gerigi dengan ayam jengger biji. Ini P parental induk. Yang gerigi ini genotipnya R besar, P kecil. Disilangkan dengan jengger biji, genotipnya R kecil, P besar. Gamet yang kita peroleh R besar, P kecil untuk gerigi, dan R kecil, P besar untuk biji. Nah, di sini mulai ditemukan ada kejanggalan atau penyimpangan di mana F1-nya itu sama sekali tidak melihat atau tidak diturunkan atau tidak sama dengan induknya. Di mana hasilnya adalah perpaduan dari keduanya, muncullah sifat baru yaitu sumpel atau walnut. Bagaimana dengan F2-nya? F2 itu diperoleh dari persilangan F1 dengan F1. Di sini kita tinggal silangkan saja yang walnut dengan walnut. Gametnya diperoleh 4 macam. R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Nah, maka nanti hasil persilangannya dari F2, maka akan diperoleh perbandingan F2 ini adalah sumpel, gerigi, biji, dan belah. Itu perbandingannya 9331.
Di mana perbandingan F2 ini sebetulnya sama atau tidak menyimpang dari hukum Mendel untuk F2 perbandingan fenotip, yaitu 9331. Yang jadi penyimpangan di sini adalah karena pada F2 atapisme ditemukan lagi sifat yang baru. Di sini ada jengger yang bentuknya belah. Nah, itu untuk pertemuan kali ini cukup seperti ini saja. Nanti untuk yang nomor 2, 3, dan 4-nya pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.